Anak muda, modal yang pertama kuat, yang kedua sabar, yang ketiga sadar. Sadar bahwa kita terus diawasi oleh Allah. Sama CCTV takut, sama Allah nggak takut. Aneh. Disuruh pakai helm nggak repot, disuruh hijab kok repot banget sih. Sampai bilang jilbab nggak wajib, gimana ini ceritanya? Istri saya misalkan dicadar disebut teroris misalnya. Sakit tuh romantisnya istri aku. Pagi-pagi bikinin madu kurma sama alpukat. Coba aku teh mama disebut teroris asal. Mama teroris cinta yang menawan hatiku. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum tuamu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita tentang usia. Semakin bertambahnya usia kita, justru semakin takwa. La yazidul mu'min umruhu ila khairan. Semakin bertambah usianya seorang mukmin, bertambah takwa dia. Bertambah kebaikannya. Jadi bukan selamat ulang tahun, selamat hilang tahun. Dan nggak perlu dirayain muhasabah. Iya mah dirayakan. Hei, selamat ulang tahun. Itu teh siga, mana terepae. Coba, mau nggak digituin? Nggak usah. Ini nggak usah. Biasa aja. Saya sama anak saya ulang tahun, saya beli kue aja. Saya beli kue, tapi saya tetap ngajak ke anak, karena anak tuh suka pengen kayak anak-anak yang lain. Saya ngasih edukasi dulu ke anak. Sayang, ya bersyukur, Kansa nambah usianya, berarti Kansa harus makin rajin ibadah, makin sayang sama papa, sama mama, ya. Iya pak, pak pengen tiup lilin, jangan lilin sayang. Obor mau nggak? Ini kagum kan lilin unggul. Gak usah sayang ya. Udah doa aja sama Allah ya. Kita doain Kansa, papa doain. Mudah-mudahan Kansa diberikan anak yang soleha. Didoain. Suami ulang tahun, gak usah sok surprise gitu deh. Ibu sampai akhirnya nebar bunga mawar di imam. Terus di sisi-sisinya pakai lilin-lilin, dibukin jalur gitu tas, sampai ke kamar. Ada kue tar 3 lantai, 3 ini. Terus ada di sininya tuh happy anniversary pops misalnya. Ada bungut manehna dijadikan patung-patungan misalnya. Habisin duit lah. Kado itu suami ulang tahun, hilang tahun, kadonya kasih kain kafan, itu tuh lebih romantis. Cobain aja. Temen ulang tahun kasih kain kafan, dia responnya gitu. Kasih buku tentang kematian, itu ingetin. Jadi teman-teman kita ulang tahun nggak usah, wah jebak kasih surprise jangan jahil, nggak boleh. Jangan jahil-jahilan. Di prank-prangin nggak usah lah gitu. Nanti pas dia mati disangkanya ngeprank lagi gitu. Mati jelas. Udah aja. Dia ulang tahun langsung kita bilang, bro selamat ulang tahun ya. Kemarin saya tausiah ke AA Fatir, anak jalanan, diundang sama Teh Feriska. Ustaz kesini ya, ini sebenarnya suami saya ulang tahun. Saya datang ke sana, saya bilang bukan ulang tahun teh, hilang tahun. Langsung ruas mainnya teh. Bener jasadnya hilang tahun. Iya bener hilang tahun. La yazidul mu'min umruhu ila khairan. Seharusnya semakin bertambah usianya seorang mukmin itu semakin takwa. Maka lihat sudah berapa banyak yang kita persiapkan buat amal kita. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, poin yang pertama, dia harus kuat. Biasain. Habisin rasa sakitnya di usia muda. Sakit.
Sakit, nggak dihargai, nggak dihormati, dicaci, dimaki, difitnah, diinjak-injak, dilemahkan. Wah, terus setiap pedih itu perjuangan kita mulai berada. Maka kita mendobrak generasi. Maksudnya gimana, Kang? Mendobrak kebiasaan. Yang biasanya mengeluh ketika nggak ada motor, nggak sekolah, nggak ada motor, nggak kuliah, nggak ada motor, nggak kerja. Nggak usah ngeluh, dan nggak usah nyicil motor, naik angkot aja. Bismillah, jalan kaki, panas, hadapi panas. Cemen banget kayaknya kalau laki-laki. Keluar yuk bro. Aduh, panas sih hidung, udah kesideng. Kenapa sih nggak nerima gitu? Dan hitam itu bukti kelakian kita gitu. Ingat, laki-laki itu besi. Apa besi? Kehujanan, kepanasan. Kuat dia. Semakin kehujanan, kepanasan, makin kuat besi itu. Bayangin besi. Wanita, intan berlian permata, dijaga perhiasan itu. Diapik-apik, jangan diumbar. Ini, wah subhanallah. Dan laki-laki jangan pernah lihat lagi lah umbaran wanita, auratnya. Dibuka dadanya. Kayak wanita kan seneng haus pujian. Haus pujian. Dia seneng dibilang cantik, seksi, menawan tuh. Kalaupun udah dihijab, dia senang dibilang cute. Oh ya ampun, ukti gemes. Coba. Dah. Nah ini anak muda. Anak muda berikutnya lagi, karena dia merasa banyak waktu, merasa ada tenaga, dia mudah melakukan kemaksiatan. Mudah dia. Ngisi waktu luang bisa. Maka brother and sister fillah yang Kang Boni pengen sorotin di 2020 ini, di 2020 ini adalah pemanfaatan waktu yang kita punya. Brother and sister fillah, don't wasting your time gitu. Bener gak itu? Don't waste your time. Jangan sia-siain waktu kita, brother. 1 kali 24 jam, sehari 24 jam. Potensinya sama, sehari 24 jam. Bayangin, sehari 24 jam. Tidur berapa jam? 8 jam. Ah, serius? 5 jam. 24 kurangi 5? 19. Terus dipakai apa lagi? Makan. Mandi. Berapa jam total? Sejam, 2 jam ada? Hitunglah makan mandi 2 jam. Berarti 19 kurangi 2 berapa? 17 jam. Ada 17 jam. Terus apa lagi? Sekolah, kerja, kuliah. Sekolah atau kerja atau kuliah. Ngabisin waktu berapa lama? 8 jam. Oke, 8 jam. 17 kurangi 8 jam. Sisa 9 jam. Masih ada 9 jam. Dipakai apa lagi? Perjalanan dari rumah ke tempat kantor, kuliah atau sekolah, sampai pulang lagi kira-kira ngabisin sejam misalkan. Oke, ada 8 jam lagi. Dipakai apa? Ayo, hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Hisab diri Kang Boni juga sama. 8 jam dipakai apa lagi? Sholat. Sekali sholat ngabisin berapa menit? 5 menit? 10 menit? Kalau berjamaah 10 kali 5, 50 menit tuh. Oke, 1 jam lah sama zikir, wirid, dan mutara. Oke, baiklah. Uskeun we lah. Jadi sisa berapa jam? 7 jam. Masih ada 7 jam. Dipakai apa lagi? Sare kan enggak tadi. Banyak sare deui. 7 jam dipakai apa lagi? Nongkrong, astagfirullah. Coba 7 jam dipakai apa lagi? Lihat handphone berapa jam? Every hours. Setiap jam lihat handphone. Enggak setiap jam, setiap menit lihat handphone. Bayangin, ada totalin deh, lihat handphone sehari itu berapa jam? 3 jam. Sisa berapa jam?
Masih sisa 4 jam. Kita pakai apa lagi nih sisa 4 jam? Hah? Baca Quran, Ustaz. Nggak yakin juga. Oke, baca Quran 1 jam. Sisa berapa jam? Ada lagi 3 jam. Dipakai apa lagi ini? Nonton, oke. 2 jam. Sisa 1 jam pakai nonton dia. Nggak ulang. Sejam. Brother, ini kita serius. 1 kali 24 jam. Waktu potensi kita semuanya sama. 1 kali 24 jam. Semua punya potensi 24 jam. Semakin mendekati akhir zaman, semakin mendekati hari akhir, katanya waktu itu semakin terasa makin cepat. Maka jangan sia-siain waktu kita. Mumpung kita masih muda, mumpung hidup masalahnya. Ada 420 bikin lagu, kita pasti tua. Cek kurang teh salah ya liriknya. Kita pasti mati. Bukan pasti tua aja. Mati udah pasti, tua belum tentu. Kang Goni belum tentu sampai usia 40 tahun, 50 tahun, belum tentu. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Nah, kemarin yang udah, Ustaz nanti ngisinya di Ternate bulan Maret, insya Allah Bu. Saya minta kepastiannya Ustaz. Ya saya juga belum pasti Bu, Maret saya masih hidup atau enggak Bu. Ya ini mau Ustaz ikhtiar aja. Ya Ibu berdoa aja. Oh ya Ustaz insya Allah. Jangan-jangan doa ya Allah, berikanlah Hadi Boni kehidupan minimal sampai bulan Maret aja ya Allah. Bahaya. Maka brother, potensinya sama, 24 jam. Maka ini rahasia. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Janji. Dikala yang lain main, kita belajar. Dikala yang lain seneng-seneng, kita perih-perihan bareng. Dikala yang lain have fun, kita cari experience, cari pengalaman. Dikala yang lain tidur, kau bangun. Dikala yang lain sibuk main games, kamu sibuk dengan Quran. Kamu sibuk baca buku, kamu sibuk taklim, kamu sibuk bersilaturahmi, kamu sibuk belajar. Be yourself gitu. Awat yang pengen jadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha sukses gitu. Ayo belajar. Jangan-jangan kita pengen jadi pengusaha, kita nggak tahu ilmunya. Ayo belajarin dulu. Gimana potensi yang besar banget usaha di tahun ini, brother. Bayangin. Ada yang nggak punya toko, nggak punya barang, bisa kaya. Teman saya, usahanya apa? Dropshipper. Apa dropshipper tuh sih? Yang punya barang ini, yang jualan yang belinya di situ, disambungin doang. Lebar, siga cao, cuma nanti ngaran asli. Alwe hadena dropshipper. Itu bener nggak sih yang kayak gitu? Reseller kayak gitu. Become a reseller. Yang ini yang punya barang, saya punya konsumen, ya udah reseller, saya jualin. Bisa, cuman kitanya kagak mau. Maka sukses itu bukan tentang siapa yang mampu, tapi siapa yang mau dimampukan sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu dari Allah, sehat dari Allah. Kalau kita mau, berupaya kita. Bukan masalah, Ustaz saya nggak kepikiran jadi pengusaha Ustaz. Susah, saya sekolah aja udah susah Ustaz. Biaya SPP aja sudah susah Ustaz. Kesini aja saya sekarang jalan kaki Ustaz. Saya nggak punya ongkos Ustaz. Kita pikirin jadi pengusaha besar. Aduh saya nggak ada kayak gitu Ustaz. Nah ini syarat yang keempat anak muda. Berapa tadi? 1 kuat, 2 sabar, 3 sadar, 4 buang yang namanya mental block, pesimis. Masuk pelajaran bahasa Inggris, kita bilang, aduh, gak ngerti saya. Nah ini mental block namanya. Saya gak bisa matematika, saya gak bisa jadi pengusaha, saya gak bisa jadi pemain bola, saya gak bisa jadi ini, saya gak bisa baca Quran, saya gak bisa jadi hafiz Quran, saya gak bisa belajar ini, saya gak suka baca. Ini namanya mental block. Hancurin brother, hancurin. Mau jadi apa? Ayo cita-citanya apa? Tulisin. Jangan-jangan kita hidup di dunia ini gak punya cita-cita sebenarnya. Ayo bikin cita-cita. Saya pengen sekarang Ustaz, saya pengen ngapalin Quran. Mulai kapan? Mau gimana caranya? Ustaz, saya bismillah Ustaz. Saya mau mulai menghafalkan Quran. Bukan masalah cepat kapan saya bisa hafal, menjadi seorang hafiznya. Yang penting saya ada ikhtiar untuk senantiasa menghafalkan. Ada nenek-nenek usia 70 tahun hafiz Quran dalam waktu 14 tahun. Bayangin, 14 tahun. Jangan terlalu cepat brother, santai aja. Yang penting keep going, tetap maju terus.